berpengalaman atau sudah menggunakannya di dalam tugas ataupun proyek atau di pekerjaan. Nah, kali ini saya akan coba membahasnya dari dasar supaya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar terkait Node.js dapat memahami apa itu Node.js. Seperti itu. Nah, sebelum mulai ada baiknya kalau kita berkenalan dulu ya, teman-teman. Dari saya sendiri, salam kenal buat semuanya. Saya Ferly. Saat ini saya bekerja di salah satu industri baja di Banten. Ya. Nah, sebelumnya saya juga ada pengalaman kerja di salah satu perusahaan teknologi. Ya, mungkin kita sudah pernah dengar ya. Tuh. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait seputar karir atau pekerjaan saya, nanti kita bisa bicara sembari berjalan gitu ya. Silakan tanya aja. Gitu. Mungkin sekian dari perkenalan singkat saya. Nah, lalu apa yang akan saya coba bagikan ke teman-teman yaitu tentang pengenalan Node.js itu sendiri. Lalu apa aja nih keuntungannya? Kenapa kita memakai Node.js dibanding yang lain gitu ya? Karena Node.js ini adalah salah satu tools gitu ya dari sekian banyak yang ada di internet gitu. Lalu juga nanti kita akan coba bahas tentang instalasinya biar teman-teman bisa mencoba secara langsung dan juga lain-lainnya ya gitu. Oh ya, karena tadi teman-teman ada menyebut kota ya. Saya sendiri asalnya dari Cilegon, Banten gitu ya. Tuh, salam kenal buat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke perkenalan tentang Node.js nih, dariku pengen tanya dulu ke teman-teman. Siapa di sini yang sudah pernah menggunakan gitu ya? Bukan tahu tapi belum pernah, tapi yang udah experience nih. Experience itu dalam arti pernah berkecimpung gitu ya, walaupun sebentar, tapi pernah gitu. Siapa? Ada yang sudah? Atau mungkin semuanya sudah terbiasa nih dengan Node.js? Pernah, Baik, oke. dari teman-teman bagaimana? Bisa sharing dong? Pernah, belum pernah. Ya, aku pengen tahu nih berapa persentasenya ya antara yang belum sama yang sudah. Itu. Oke. Mungkin boleh coba tulis di kolom chat ya. Yang belum atau yang sudah boleh silakan biar aku bisa tahu sekilas. Masih belum pernah, cuma pakai JS-nya aja. Oke, belum. Hmm, kayaknya bisa disimpulkan kali ya. Mungkin mayoritas belum pernah gitu ya. Nah, oke, di sini sangat cocok sekali sesinya karena aku akan coba membahas dari awal bagaimana itu Node.js. Nah, let's go kita bahas. Jadi apa itu Node.js? Nah, tadi ada teman yang mention belum pernah pakai, cuma JavaScript-nya udah. Nah, terus hubungannya apa dengan Node.js ini? Nah, jadi Node.js itu adalah sebuah tools dari JavaScript gitu. Node.js adalah sebuah istilahnya itu adalah tools gitu ya. Tools yang ditulis oleh JavaScript yang ditujukannya adalah untuk sisi belakang dari web atau biasa disebutnya back-end gitu. Nah, jadi sebelumnya ya
kalau teman-teman pernah pakai JavaScript, nah JavaScript itu ditujukan awalnya untuk bahasa interface depan atau bahasa klien gitu ya. Makanya kalau teman-teman mendevelop suatu web itu mungkin bakal familiar sama yang namanya Ajax atau JavaScript-nya itu sendiri. Nah, karena memang pada awalnya JavaScript itu memang ditujukan untuk keperluan browser, tuh sisi klien. Nah, tapi Node.js ini berbeda. Node.js ini adalah tools yang memungkinkan kalau JavaScript itu juga bisa dipakai di sisi belakang, di sisi server gitu. Jadi nggak cuma di klien aja, atau kita nyebutnya engine. Jadi kita bisa membuat sistem itu secara utuh dengan hanya menggunakan JavaScript aja. Tuh. Di sisi klien kita menggunakan JavaScript, di sisi belakangnya juga di sisi server kita juga menggunakan JavaScript. Tuh. Dulu sebelumnya itu nggak bisa. Nah sekarang sudah memungkinkan dengan adanya Node.js ini. Gitu. Sekilas Node.js itu seperti itu. Jadi kuncinya adalah sistem belakang gitu ya. Node.js itu adalah sistem belakang atau back end. Nah, lalu apa keunggulannya kalau kita menggunakan Node.js? Nah, keunggulan menggunakan Node.js itu pertama dari sisi learning-nya ya, teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau kita dapat membuat sistem secara utuh hanya dengan menggunakan satu bahasa pemrograman, yaitu JavaScript. Nah, sehingga kita tidak perlu mempelajari banyak hal gitu. Misalnya untuk klien kita butuh bahasa A, tapi untuk server kita butuh bahasa B, C, D, dan seterusnya. Nah, karena dengan adanya JavaScript dan Node.js ini, kita tidak perlu eksplorasi ke bahasa lain. Gitu. Kita bisa menggunakan bahasa yang sudah kita familiar, yaitu JavaScript misalnya. Jadi dari sisi learning curve akan jauh lebih pendek, karena kita sudah ada bekal. Nah, juga dari sisi kodenya itu antara klien dan server itu bisa digunakan dalam satu tempat yang sama gitu. Maksudnya gimana? Oke, nanti saya akan coba jelaskan gitu ya. Nah, intinya dalam satu kasarannya ya, dalam satu folder itu bisa terdiri dari kode untuk klien dan kode untuk servernya sekaligus gitu, dan bisa di-reuse. Di-reuse ini artinya kalau misalnya di klien contoh ada kebutuhan untuk konversi apa ya, nomor handphone menjadi bintang-bintang. Karena kan nomor handphone itu adalah data yang sensitif. Jadi kita pengen masking ya istilahnya. Kita pengen sembunyiin. Nah, kita pengen berubah jadi bintang-bintang. Nah, kita bisa lakukan itu di klien dan server dengan kode yang sama. Itu yang dimaksud reuse. Gitu. Dan juga masih banyak lainnya keunggulan dari penggunaan Node.js. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi inti. Nah, jadi di sini walaupun judulnya adalah introduction, tapi sebenarnya ketika kita mengetahui bagaimana Node.js itu bekerja, sebenarnya kita sudah cukup dalam eksplorasinya gitu ya. Karena ketika kita ingin fokus di bidang Node.js ini, nah bagaimana cara kerja Node.js itu adalah hal yang penting, teman-teman. Jadi kita nggak cuma sekedar pakai dan berhasil jalanin kodenya. Nah, mungkin kita sebagai developer berpikiran seperti itu. Ah, udahlah, kita pakai aja.
Yang penting saya ngerti cara buatnya dan kodenya berhasil kok. Apa yang harus saya masalahin kan berhasil dan saya bisa. Nah, tapi untuk Node.js ini ada baiknya kalau kita mengetahui lebih dalam bagaimana Node.js itu bekerja. Karena semakin kompleks development Node.js, itu akan semakin membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam gitu. Tidak hanya sekedar kita buat kode dan berhasil dijalankan gitu. Jadi ada banyak sekali manfaat ketika kita mengetahui lebih detail dari Node.js. Tuh. Nah, di sini akan saya coba bahas pelan-pelan karena ini adalah bekal penting ketika teman-teman akan mendalami Node.js. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, mungkin jika dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, boleh silakan interrupt aja atau bertanya di tengah sesi, nggak apa-apa. Nanti akan saya coba jelaskan pada saat itu juga. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan coba melihat Node.js lebih dalam. Jadi di Node.js sendiri untuk arsitekturnya kurang lebih seperti pada gambar, di mana Node.js ini terdiri dari beberapa sistem di belakangnya ya. Pertama ada JavaScript Engine atau V8, terus ada binding, terus ada libuv. Nah, 3 hal ini adalah konsep yang perlu kita pahami, walaupun sekarang memang masih kulitnya aja gitu ya. Tapi dari sini kita akan memahami Node.js lebih baik lagi. Tuh. Nah, jadi berdasarkan gambar di sini, kita misalnya ya punya aplikasi nih. Aplikasi ini adalah sesuatu yang kita develop gitu ya. Sebutannya aplikasi atau sistem boleh. Tuh. Nah, nanti sebelum aplikasi yang kita buat itu berjalan atau bekerja sesuai yang kita inginkan, nah di belakangnya itu ada beberapa proses lagi gitu. Misalnya ada proses konversi dan lain-lain. Nah, ini adalah alur secara garis besar bagaimana Node.js itu bekerja, di mana ada proses render oleh JavaScript Engine, lalu ada libuv untuk kebutuhan running task dan lain-lain. Nah, kita akan coba masuk ke yang lebih dalam. Nah, jadi ini adalah gambaran lain ya. Ini sama gambar sebelumnya, sama yang intinya adalah alur dari perjalanan program kita di Node.js. Node.js yang dimana kita tulis menggunakan JavaScript itu akan diolah oleh JavaScript Engine atau biasa disebutnya V8. Lalu di dalamnya tuh ada sistem lagi dan di dalamnya ada sistem lagi. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran besarnya. Tapi tidak apa-apa kalau sekarang teman-teman masih belum terbayang. Nah, saya akan coba bahas lebih detail. Nah, yang pertama dari sisi JavaScript Engine. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sekarang kita akan coba bahas tentang engine. Nah, kita balik lagi ya. Kita punya aplikasi atau sistem yang kita buat dengan Node.js atau yang kita tulis di JavaScript. Nah, lalu di dalam aplikasi kita itu memiliki library atau modul. Nah, selanjutnya dia akan diolah oleh JavaScript Engine. Nah, JavaScript Engine ini tugasnya ngapain? Tugasnya melakukan fungsi-fungsi tertentu gitu. Fungsi-fungsi tertentu yang 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 bisa dilakukan oleh kita sebagai developer nanti. Nah, jadi kode dari Node.js itu akan diolah lagi menggunakan V8 engine atau sebutannya JavaScript Engine. Nah, JavaScript Engine ini juga digunakan di sisi klien ya teman-teman. Nah,
di sebelah kiri ini adalah sisi klien, di sisi klien. Lalu diolah oleh JavaScript engine, lalu hasilnya ditampilkan di browser. Lalu kalau di sisi belakang, itu misalnya kita ada kebutuhan untuk reading file. Nah, reading file ini di dalamnya adalah engine JavaScript gitu. Jadi karena dia kodenya tuh sudah menyentuh sistem, jadi yang melakukan itu adalah si JavaScript engine-nya. Jadi ada kode high level, ada yang namanya kode low level. Ketika kita berurusan dengan sistem atau low level, dia akan memanggil JavaScript engine. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya libuv. Libuv ini salah satu hal yang nanti saya akan bahas secara mendalam. Nah, libuv sendiri adalah sebuah tools untuk asynchronous management. Tuh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, karakteristik dari Node.js itu adalah single threading. Gitu. Apa artinya single threading? Jadi ketika programnya di-run, itu hanya berjalan di satu thread saja. Satu thread. Tuh. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa pemrograman, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah yang namanya single thread dan multi thread. Di mana thread itu berguna untuk menjalankan proses gitu. Nah, kalau misalnya ada banyak proses, biasanya akan dijalankan di banyak thread gitu ya. Nah, tapi di Node.js ini dia banyak proses, tapi thread-nya cuma satu. Nah, terus bagaimana cara memanage-nya, memanage proses-proses yang ada gitu ya. Apakah harus ganti-gantian, apakah harus nunggu, harus bagaimana. Nah, itulah yang nanti akan coba saya bahas. Tuh. Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Karena memang cukup lumayan dalam. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung raise hand atau open mic langsung ya. Masih belum, oke. Oke, kalau misalnya belum, kita akan coba lanjut ya. Nah, sini saya akan coba bertanya nih ke teman-teman. Nah, pada gambar berikut ini adalah kode sederhana dari JavaScript. Nah, dari baris kode berikut, ada yang tahu nggak outputnya apa? Ayo, ada yang tahu? 1, 2, 3. Oke, ada jawaban lain? Mungkin ada yang jawabnya 132 atau 231 atau lain. Gimana teman-teman? Ada yang punya jawaban lain? Nggak apa-apa, nggak mesti ini ya, nggak mesti takut salah, tenang aja. Kita tidak mencari benar atau salah. Jadi apa yang ada di pikiran teman-teman boleh coba dituangkan. Tuh gimana? Apakah ada jawaban lain? Aku mau coba lihat nih. Dari kode di samping, kira-kira apa ya outputnya? Ada yang tahu? Jadi konsolog ini adalah kalau di bahasa pemrograman lain itu istilahnya kayak apa ya? Printing gitu ya, printing. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pakai Python itu dia sebutnya print.
Kalau di C++ dia Kaut, kalau di Pascal saya lupa lagi. Sama ya, println. Nah, semacam inilah ya. Jadi intinya menampilkan apa yang ada di dalamnya. Berarti tujuannya 1, 2, 3, pokoknya apapun yang ada di dalamnya itu ditampilin. Entah ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Intinya printing. Oke, udah ada nih, ada 2 jawaban nih. 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau jawab? Nggak apa-apa, dijawab aja sepahamnya. Oke, mungkin saya coba lanjut ya. Jadi outputnya dari gambar di samping adalah 1, 2, dan 3. Tuh. Jadi selamat buat teman-teman yang jawab 1, 2, 3. Nih beberapanya itu ada Dwi Cahya sama Nadia. Thank you yang sudah jawab. Nah, pertanyaan lagi. Ada yang tahu nggak kenapa dia keluarannya 1, 2, 3? Kenapa nggak 1, 3, 2? Kenapa nggak 2, 3, 1? Ada yang tahu nggak kenapa? Harusnya yang background-nya informatika nih bisa jawab nih. Ya, yuk yang background-nya informatika atau sistem informasi atau sejenisnya. Sekuensial karena kerjanya urut. Ada lagi yang mau jawab? Oh, kenapa outputnya 1, 2, 3? Kenapa enggak 1, 3, 2? Atau kenapa enggak yang lain? Apakah karena saya nulisnya 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau mungkin dia baca dari bawah nih, 3, 2, 1. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Node.js. Seperti itu. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah, betul ya, dari Dwi Cahya dan Nabila Niagara. Karena program pada dasarnya bahasa pemrograman itu eksekusinya adalah berurutan atau sekuensial. Jadi mereka itu akan dibaca dari atas ke bawah. Di mana yang dia kita tulis di atas itu pasti akan dibaca duluan dibanding bawahnya. Nah, di sini yang saya tulis adalah konsolog 1 dulu. Nah, artinya 1 inilah yang akan tereksekusi lebih dulu. Makanya dia akan keluar output 1, lalu keluar output 2, keluar output 3. Nah, atau bahasa lainnya adalah sinkronus. Gitu ya, sinkronus. Nah, apa hubungannya dengan Node.js? Nah, jadi beginilah di belakangnya ya. Kan tadi dari jawaban teman-teman udah tahu ya, oh karena kerjanya urut, karena sekuensial. Nah, pertanyaannya tahu dari mana? Tahu dari mana kalau program yang kita buat itu dieksekusi secara berurut. Nah, ini berarti kita bicara hal yang lebih dalam gitu ya, teman-teman. Karena kita udah tahu nih sebelumnya, oh program itu dieksekusi secara sekuensial atau berurut. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu? Bagaimana kita mastiin? Emang benar ya kode yang kita buat itu kerjanya berurutan atau sekuensial? Nah, sekarang akan coba saya tunjukkan nih. Nah, di sini ada sebuah visualisasi ya terkait kode sebelumnya ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ada sebutan namanya call stack. Nah, call stack itu adalah memori tempat fungsi-fungsi yang kita buat itu disimpan atau dimasukkan ke dalam antrian gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum pernah dengar stack,
Stack itu kan secara Indonesia itu artinya tumpukan ya, tumpukan. Nah, karakteristik tumpukan itu apa? Apa yang dia tumpuk di akhir akan keluar duluan, benar gak? Kalau misalnya teman-teman buka apa ya? Buka sesuatu dari kardus, tapi yang dibuka kotak atasnya aja. Pasti teman-teman akan mengambil barang itu yang paling atas dulu kan yang keluar dibanding yang di bawah karena kita hanya membuka di atasnya. Nah, ini juga kurang lebih sama konsepnya. Nah, cuma bedanya di sini adalah ada tambahan ya. Stack ini nanti dia akan mengidentifikasi mana fungsi yang sinkronus, mana fungsi yang asinkronus gitu. Ketika kita menjalankan fungsi yang sinkronus, nah lalu dia masuk ke dalam stack atau antriannya nanti tumpukannya itu, nah dia tuh nggak ditumpuk sampai semua. Nah contohnya kita punya 3 fungsi ya. Nah lalu masuk ke memori nih, stack. Nah harusnya dia akan dikumpulin dulu nih. Berarti harusnya ada konsolog 1, di atasnya konsolog 2, di atas lagi konsolog 3. Nah, berarti yang tereksekusi duluan harusnya adalah konsolog 3, konsolog 2, konsolog 1. Karena karakteristik stack itu adalah yang masuk terakhir keluar duluan atau keluar pertama. Atau istilahnya LIFO, last in first out. Nah, tapi di Node.js ini agak beda. Nah, dia melihat dulu dia ini function sinkronus atau asinkronus. Itu. Kalau dia fungsinya adalah sinkronus, ketika dia masuk ke dalam tumpukan atau stack, dia akan langsung dieksekusi tanpa ditumpuk semuanya. Nah, makanya di sini teman-teman bisa lihat ya secara visual. Nah, 1 masuk keluar, 2 masuk keluar. Nah, 1 masuk keluar, 2 masuk keluar, 3 masuk keluar. Karena ini adalah fungsi yang sinkronus gitu. Jadi sekarang terjawab kan ya, kenapa tadi outputnya adalah 1, 2, 3. Karena Node.js, ini dalam kasus Node.js ya, di kasus Node.js, fungsi yang sifatnya sinkronus itu akan langsung dieksekusi ketika memasuki memori. Itu. Jadi ibaratnya masuk, keluar, enggak yang masuk, tumpuk, 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 baru keluar, keluar, keluar. Gitu. Nah, jadi inilah alasan di belakang kenapa tadi outputnya adalah 1, 2, 3. Dan kenapa programnya dijalankan secara urutan. Nah, ini adalah secara sistemnya ya, secara di belakang nih. Tuh. Nah, kalau kita lihat di Node.js juga nanti ada yang namanya antrian nih. Queue, ada event loop. Nah, nanti saya akan coba bahas lebih detail. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nah, sekarang kita sudah memasuki konsep yang lebih dalam nih terkait Node.js. Tuh. Oke, berarti kita sudah ada bayangan ya terkait bagaimana cara program itu dieksekusi di Node.js seperti itu. Nah, ini untuk yang kodenya sinkronus. Oke. Intinya di Node.js itu ada fungsi sinkronus, ada fungsi asinkronus. Yes, betul. Jadi di Node.js itu ada fungsi atau gampangnya mas sintaks gitu ya. Sintaks yang dimana dia tuh nandain kalau asinkronus dan kalau sinkronus. Nah, nanti saya akan coba bahas lebih detail. Nah, barusan ini kita sudah belajar mengenai gimana cara kerja kode yang sinkronus di JavaScript. Di Node.js. Tuh. Ini cara kerja di bahasa lain itu bisa jadi beda ya. Ini khusus di Node.js saja, walaupun sama-sama sinkronus, tapi
tiap bahasa pemrograman punya caranya masing-masing dalam mengeksekusi kodenya. Gitu. Nah, ini untuk kasus di Node.js. Bisa jadi mirip, bisa jadi beda, kita harus cari tahu lebih dalam. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya kode lagi nih, teman-teman. Untuk kode yang di samping nih, kira-kira apa ya outputnya? Ada yang tahu nggak? Ayo, boleh coba dijawab ya, teman-teman. Buat latihan nih, buat latihan kita dalam memahami cara kerja suatu program. Tuh. Oke, coba tunggu ya, teman-teman. Silakan dijawab sepahamnya aja nggak apa-apa. Saya nggak mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan coba bahas secara mendetail. Gitu. Yuk, silakan coba dijawab. Coba tunggu ya. Baik, dari teman-teman, mungkin yang tahu jawabannya bisa segera tulis di kolom chat. 1, 3, 2, 1, 2, 3. Nah, ini hati-hati nih. Ada set timeout, timeoutnya ini 0. Terus ada yang tidak ya, konsolog 1, terus ada yang konsolog 2, tapi di timeout dulu, timeoutnya adalah 0, lalu konsolog 3. Nah, good finding ya. Jadi melihat ini ya, ini buat teman-teman yang belum tahu sintaks JavaScript, ini tuh intinya adalah kita memberi jeda atau delay sebanyak 0 detik. Gitu. Nah, apakah urutannya masih sama atau beda? Silakan teman-teman dijawab. Kebetulan ada 2 jawaban ya, overall 132 dan 123. Tuh, ayo ada yang Baik, mau dari jawab lagi? teman-teman, ada Kak Fadila, ada Kak Vetika, Kak Fitra. Mungkin bisa bantu jawab di kolom chat. Apa-apa teman-teman, tidak perlu ragu atau takut salah. 3. Oke. Oke, mungkin kita ya udah sudah. Oh, ada jawaban lagi. Ada berarti ini macam-macam ya. Ada 132, ada 123, ada 3, ada 231. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah coba menjawab 123. Oke, ganti jawaban ya. Dari Nabila dari 132 ke 123. Oke. Sekarang akan saya coba bahas nih, apakah yang teman-teman jawab itu benar? Nah, saya nggak jawab sekarang, tapi saya akan jawab melalui proses yang sama ya, yang kayak tadi. Nah, oke, sekarang kita lihat visual berikut. Nah, ini sorry, agak kepotong. Sebentar. Oh alah, masih sama ya. Waduh, jadi tidak ini. Oke, gini aja. Saya akan gambarin prosesnya ya mengenai jawabannya. Oke, tadi itu di sini ada stack, di sini ada queue, terus ada web API. Oke, kita bahas secara generalnya aja ya, tapi sama kok. Gitu. Nah, tadi di dalam sini itu ada call stack ya. Nah, di sini kita sebut aja stack. Nah, di sini tadi ya konsol 1,
lalu konsol 2, lalu konsol 3. Nah, di sini stack. Nah, seperti yang saya bilang ya, ketika tapi sorry, di sini ada namanya set timeout. Timeout 0. 0 itu 0 second berarti ya. Oke. Nah, ini saya akan coba animasikan secara sederhana. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, Node.js itu dia mengenali fungsi-fungsi yang sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk set timeout sendiri itu dia merupakan function asinkronus. Itu. Jadi ketika kita melakukan delay pada kode itu dia udah dianggap asinkronus nih, asinkronus. Gitu. Jadi ada dua sinkronus yaitu konsol 1 dan konsol 3, lalu ada asinkronus konsol 2. Nah, sini ada satu lagi. Q. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ini kode sinkronus dieksekusi masuk ke stack. Nah, karena dia sinkronus, artinya dia langsung dieksekusi. Nah, stack-nya langsung dibuang lagi. Nah, berarti sekarang kosong. Stack-nya kosong, tapi nanti di sini ada output angka 1. Ini saya coba gedein ya, biar lebih kelihatan. Nah, 1 gitu ya. Karena tadi kita sudah mengeksekusi konsol 1 dan dia bukan asinkronus, artinya langsung dieksekusi, terus langsung dibuang lagi dari stack. Nah, lalu masuklah kode kedua. Kode kedua nih satu paket ya, set timeout sama console log. Nah, masuklah dia ke stack set. Nah, dia console log 2 ini karena dia asinkronus, dia itu nggak langsung dieksekusi. Nah, dia dimasukin dulu ke dalam queue. Nah, ke sini. Dimasukin ke queue. Nah, lalu masuklah lagi konsol log 3. Set. Masuk konsol log 3. Karena 3 itu adalah sinkronus, seperti yang saya bilang, dia langsung dieksekusi. Set. Dibuang. Nah, dibuang. Lalu di output, dia akan menuliskan angka 3. Nah, lalu bagaimana dengan yang 2? Nah, 2 ini dia akan menunggu sebanyak berapa detik yang dikasih? 0 detik. Oke, 0 detik selesai. 0 detik selesai, berarti ini timeout-nya udah hilang. Nah, sekarang balik lagi. Stack-nya di console log 2 masuk ke stack. Nah, karena sekarang dia udah selesai delay-nya, nah, lalu dieksekusilah programnya. Set. Nah, dibuang dari stack, lalu di sini keluarlah angka 2 gitu. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, 2. Itu sebenarnya udah ada yang benar ya jawaban di awal itu. Nah, cuma ternyata di akhir merubah jawabannya jadi 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi di sini memang ada sedikit jebakan ya. Di sini aku bikin sedikit jebakan di mana timeout-nya itu adalah 0. Nah, ini sengaja saya bikin gitu supaya teman-teman berpikir 0 detik mah nggak ngefek. Ternyata benar kan ada yang berpikir seperti itu. Set timeout 0 mungkin karena nggak berpengaruh ya, karena memang 0 detik ya. Delay 0 detik mah sama aja kayak nggak ada dong. Nah, secara waktu memang 0 detik itu emang nggak ada ya, kayak nggak ada gitu. Tapi di dalam
Node.js, semua kode yang sifatnya asinkronus, dia itu nggak langsung dieksekusi, tapi dia dipindahkan dulu ke tempat lain gitu. Makanya dia membiarkan semua sinkronus itu akan dieksekusi sampai habis gitu. Barulah nanti yang sisanya si asinkronusnya seperti itu. Nah, di sini mulai kelihatan nih bagan-bagannya. Sini ada event queue. Event queue ini nanti nandain kalau dia adalah ada sesuatu asinkronus. Dia akan taruh di queue dulu, lalu dibalikin lagi, baru dieksekusi seperti itu. Nah, ini ya, ini sebenarnya animasinya sangat bagus sekali, cuma entah kenapa kepotongnya tadi saya pas masukin itu enggak. Oke deh, nggak apa-apa, bisa coba perbaiki. Itu ya. Nah ini sebenarnya dari gambar sekilas ini kelihatan ya. Satu, nah timeout 2 masuk ke bawah, lalu setelah timeoutnya selesai dia masuk lagi ke stack, lalu dieksekusi. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah dapat gambarannya bagaimana eksekusi kode yang sifatnya sinkronus gitu. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa membayangkan apa output dari kode yang ada seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba demonstrasiin lagi nih supaya lebih dapat ya pemahamannya. Karena nih balik lagi ini sangat penting teman-teman, apalagi kalau 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 kalian itu memutuskan untuk mendalami Node.js. Karena Node.js itu akan sering sekali berurusan sama dua hal ini, sinkronus dan asinkronus. Tuh. Nah, sini saya punya contoh kode lagi ya. A, B, lalu sum A plus B. Konsolog, total sum sama dengan sum. Nah, sekarang kita lihat visualnya. Nah, ini sedikit lebih real ya. Jadi setiap program itu punya yang namanya main program atau main class ya. Jadi ini udah pasti yang masuk ke stack atau memori itu pasti main programnya. Tapi di dalam main program itu ada kode-kode yang kita tulis. Nah ini nih. Nah jadi ini tidak perlu terlalu di fokuskan, nggak apa-apa. Kita akan fokus ke kontennya dulu aja. Gitu. Nah, di sini fungsinya cuma ada konsolog ya. Nah, berarti kita akan coba langsung masuk ke, nah, konsolog masuk ke stack, karena dia sinkronus, dia akan langsung dieksekusi dan keluar resultnya, yaitu total sama dengan 5. Itu nanti setelah dieksekusi, dia hilang dari stack, lalu mainnya juga hilang dari stack. Dan inilah proses dari awal sampai akhir bagaimana program kita dieksekusi seperti itu. Jadi sekarang kita tahu ya kenapa dia totalnya itu 5. Oke, ini untuk yang sinkronus. Nah, sekarang nih yang sinkronus, mungkin dari teman-teman masih ada yang mengawang-awang. Nah, saya sengaja buatkan lagi visualnya itu. Nah, sekarang saya punya kode nih, konsolog 1, to set timeout 1, set timeout 2, dan konsolog 2. Oke deh, sebelum saya masuk lebih jauh, dari teman-teman, kira-kira tahu nggak outputnya apa nih? Secara bayangan ya, di kepala ya. Nah, kira-kira apa nih outputnya? Ada yang tahu nggak? Sebelum aku coba bahas lebih lanjut. Baik, dari teman-teman yang mungkin tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom chat yuk. Ini nanti dipersingkat aja ya tulisannya. Jadi start 0 to end. Gak usah ditulis yang belakang-belakangnya. Nah, sekarang aku mau coba challenge lagi nih. Kira-kira nih outputnya apa ya? Dari kode di samping, di gambar. Ada yang tahu?
Gimana teman-teman? Ada Kak Rizky, Kak Dimas, Kak Nandan. Yo, nggak apa-apa dijawab sebisanya. Ini cuma challenge kecil tuh. Oke, mungkin kayaknya teman-teman masih belum pede nih. Wah, udah ada yang jawab, keren. Start and zero two, start and zero two. Wah, dua-duanya sama nih. Oke deh, mungkin kita bisa coba lanjut ya. Apakah benar jawabannya start and zero two? Nah, seperti biasa, saya nggak langsung jawab, tapi kita akan coba cari tahu bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, let's go. Kita cari tahu. Nah, kita balik ke awal. Kita punya kode 2 konsolog dan 2 konsolog yang di dalam timeout, di dalam delay. Nah, delay-nya ini ada 2. Ada 0 detik, ada 2 detik. 2000 ini ms ya. Ms berarti millisecond. Di satuannya millisecond. Intinya dia 2 detik. Dan ini 0 detik. Nah, oke. Sekarang kita cari tahu apakah jawabannya benar. Kebetulan dua-duanya sama ya jawabannya. Nah, seperti biasa, yang masuk ke stack tool itu adalah main program ya, pasti ya, karena setiap program pasti dieksekusi di program utama. Gitu. Nah, lalu masuk nih, kita fokus ke isinya aja ya. Console log start, output start. Oke, karena dia sinkronus artinya apa? Artinya dia langsung dieksekusi, berarti langsung dikeluarin dari stack. Nah, udah ya keluar. Terus masuklah timeout 0. Oke, sekarang timeout 0 nih yang masuk stack. Nah, di gambar nih ada clue ya. If async function, then dia masuk ke Node API. Node API ini artinya function ini tuh akan dieksekusi oleh Node API gitu. Nah, kita tidak fokuskan ke definisinya, tapi kita fokuskan ke prosesnya dulu ya. Tuh. Nah, ini pindah ke Node API, lalu dieksekusi. Nah, intinya Node API ini yang mengeksekusinya si kode ini. Gitu. Nah, lalu setelah masuk ke Node API, masuk ke callback queue, di mana dia berisi 0 second delay. Nah, setelah itu masuklah lagi set timeout yang ketiga, set timeout yang kedua, yaitu timeout 2. Masuk ke call stack. Nah, lalu karena dia asinkronus, dia masuk ke Node API dulu, lalu masuk ke queue. Oke, sekarang kita udah punya 2 queue nih. Callback 0 second sama callback 2 second. Nah, terakhir N. Dia masuk ke stack, ke memori. Lalu karena dia sinkronus, artinya langsung dieksekusi, maka dia langsung hilang. Nah, sedangkan kita balik lagi ya ke bawah. Karena ini udah hilang, artinya sisa yang di queue ini nih. Queue. Nah, dari queue ini yang beres duluan adalah yang callback 0 second. Callback-nya 0 second tuh punya siapa? Punyanya si 0. Nah, artinya console log masuk 0 second. Nah, sini masuk 0 second. Karena dia udah jadi sinkronus lagi, terus dieksekusi, akhirnya dibuang. Gitu. Nah, sekarang masuk lagi nih, sorry animasinya kelewatan. Oh ya, sekarang nih 2 second ya, callback 2 second naik, callback 2 second naik ke stack. Nah, lalu dia eksekusi si konsolognya, dan konsolognya menghasilkan output. Lalu karena dia udah sinkronus, sekarang dibuang. Nah, udah beres. Jadi outputnya adalah start, and, 0, dan 2. Oke, berarti benar ya, punyanya Dwi Cahya dan Nabila itu benar. Oh, sama sama aja nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya cuma lihat, saya cuma lihat depannya aja sih.
start and zero to gitu. Nggak ada tanda serunya. Oke, jadi thank you buat Nabila dan Dwi Cahya, jawabannya benar ya. Start and zero to. Nah, dari sini semoga teman-teman sudah dapat gambaran nih tentang bagaimana program Node.js itu dieksekusi. Kenapa ini penting? Karena di keseharian nanti di Node.js itu teman-teman akan sering sekali berurusan sama yang namanya asinkronus gitu. Jadi mungkin di pengetahuan teman-teman tuh asinkronus tuh adalah, oh ini mah kodenya bisa dijalanin tanpa harus nunggu kode yang sebelumnya beres. Oh ya udahlah kalau gitu saya bikin semua kodenya asinkronus saja. Kan jadi semua dijalanin barengan. Nah, mungkin teman-teman berpikir seperti itu, tapi itu ada efeknya nanti gitu. Nah, untuk efeknya seperti apa? Nah, teman-teman sekarang jadi lebih tahu gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman bikin semua kodenya bikin asinkronus karena mikirnya biar cepet nih asinkronus daripada sinkronus dia jalaninya satu-satu, mending kita asing aja semua. Nah, terus nanti bingung, loh kok outputnya nggak sesuai ya, kok outputnya ngacak ya, kenapa ya? Nah, teman-teman tuh akan bisa menemukan masalahnya lebih mudah karena sudah tahu bagaimana cara kode Node.js dieksekusi. Itu. Nah, sampai sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan terkait cara kerja Node.js nih? Ini sebenarnya Baik, konsep yang agak agak mendalam, tapi kita bisa mempelajarinya di dasar. Gimana? Ada yang ingin ditanya? baik. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung raise hand, atau bisa langsung tulis di kolom chat ya, teman-teman. Kalau sudah aman, coba kasih reaction angka 1 di kolom chat. Bagaimana, teman-teman? Oke, mungkin sepertinya ya Iya, masih belum belum ya, ada ya. sepertinya, Mas. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu ya untuk bertanya, karena uh, rasa ingin tahu atau kepo atau curious itu adalah salah satu karakter dari engineer. Itu karena kita sadar kalau kita tuh nggak tahu semua hal atau mungkin kita nggak tahu banyak hal, tapi dengan jiwa curious, keingintahuan, kita di situ menemukan suatu kesempatan gitu atau peluang. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin aku coba recap ya tentang Node.js tadi. Jadi Node.js itu anggaplah saji itu. Anggaplah kita sedang berada di restoran cepat saji. Nah, lalu pelanggan itu datang ke kasir, benar kan? Kita sebagai pelanggan itu memesan sesuatu di kasir dan lalu kita akan memberikan pesanan kita ke waiternya tuh, atau disebutnya tuh treat tuh ya. Karena di McDonald, sorry sebut merek, karena di restoran sebut cepat saji itu kasirnya pasti cuma satu meja kan ya, walaupun di meja itu ada beberapa kasir tapi intinya dia cuma ada satu baris gitu ya, nggak ada meja satu meja dua, nggak ada, pasti cuma ada satu walaupun di situ ada beberapa kasir gitu. Nah, lalu misalnya di restoran cepat sajinya itu lagi rame. Nah, pelanggan itu dia akan mengantri, ya kan? Dia akan melakukan antrian nih.
antrian untuk giliran, ya kan. Nah, lalu setelah antriannya itu diproses sama waiter, waiter itu nanti akan memberikan pesanan kita ke manajer yang ada di dapur, gitu. Yang tugasnya nanti memberitahu ke chefnya, sekarang kita lagi ada pesanan A, B, C, tuh, atau di sini sebutannya lead UV nih. Jadi ini sekalian menganalogikan Node.js gitu ya. Nah, lalu si chefnya itu dia akan menggunakan beberapa alat masak ya untuk membuat suatu menu dan beberapa bumbu juga. Nah, ini kaitannya dengan JavaScript engine tadi itu. Jadi ketika kita berurusan sama sesuatu yang sifatnya low level atau yang sistem, itu akan dia dilakukan lagi dengan mesin-mesin tertentu gitu ya. Kayak tadi kan kode Node.js misalnya, kalau kita pengen membaca file di komputer kita, nah itu dia akan menggunakan low level system tuh, seperti itu. Nah, lalu ketika apa namanya si waiter sudah memberikan orderan ke manajer, nah apakah waiter itu perlu nungguin orderannya itu beres dibikin? Nah, enggak kan ya. Jadi tugasnya waiter itu kan dia apa namanya, ngumpulin orderan dari customer lalu dioper lagi ke orang dalamnya, orang dalam dapurnya ya. Jadi kita nggak perlu nungguin pesanan A beres dulu lalu ke pesanan B. Tapi pesanan A masuk, udah masuk lagi ke pesanan B gitu ya. Jadi sama kayak di Node.js juga gitu. Ketika kita mengeksekusi function juga sama. Kalau misalnya dia asinkronus, dia tuh nggak perlu nungguin proses sebelumnya tuh beres, gitu. Nah, mungkin itu tadi terkait summary-nya ya, summary untuk bahasa mudanya, anggap aja kita tuh lagi di restoran cepat saji gitu. Dan lalu kita bayangkan proses yang terjadi di restoran tersebut. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah secara tidak langsung membayangkan bagaimana cara Node.js itu bekerja gitu. Ya mungkin memang butuh waktu buat memahami lebih lanjut ya, tapi emang nggak apa-apa. Memang biasanya untuk kalau kita baru belajar pertama kali dan menemukan suatu konsep baru, itu akan menemukan struggle, dan itu hal yang wajar gitu ya teman-teman. Bukan berarti teman-teman itu nggak bisa atau nggak mampu, tapi hanya karena belum terbiasa, seperti itu. Nah, yang penting konsep tadi ya, semoga sudah dapat insight walaupun sedikit. Nah, oke, sekarang udah cukup lah teorinya. Terus sekarang saya mau coba ajak teman-teman buat menginstal Node.js gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menginstal Node.js. Nah, ini nanti teman-teman silakan buka ini ya yang di kolom chat saya. Nah, silakan buka nodejs.org di browser masing-masing. Lalu ini tergantung dari OS komputernya ya. Kalau yang Windows biasanya dia akan otomatis ngenalin nih. Kalau misalnya OS lain juga harusnya sama ya. Tuh. Nah, intinya adalah silakan download yang versi LTS. LTS itu intinya versi stabil gitu. Kalau yang current ini adalah versi terbaru tapi mungkin belum stabil. Belum stabil itu dalam arti mungkin masih ada butuh perbaikan atau pengembangan, tapi yang jelas versi ini tuh yang udah mature, udah stabil, jadi sudah tidak ada lagi masalah-masalah. Jadi silakan download yang versi LTS. Nah, nanti untuk proses downloadnya sih harusnya mudah ya, tinggal klik next 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 aja untuk yang Windows, dan di OS lain juga harusnya sama. Tuh, nanti
di sesi ini silakan sembari di-download ya. Seperti itu. Cukup ini aja sih, mudah, cukup mudah. Atau kalau masih ada yang bingung mungkin saya coba cariin dokumentasinya. How to install Node.js. Nah, mungkin oke, saya cari yang mudah aja deh. Oh, ini jangan di Ubuntu. Nah, ini buat Windows and Mac nih. Mungkin buat teman-teman yang pakai dua OS itu ini mungkin cukup membantu. Nah, silakan dibuka dan dibaca terkait proses instalasinya. Nah, ini untuk requirement disarankan minimal 4 GB, lalu Core i3 dan disk-nya sebanyak 200 GB. Tuh, nah ini nanti di sini ada step by step-nya, silahkan diikuti. Harusnya cukup mudah ya, tinggal next saja. Next, terus ini udah di next saja, lalu install. Tuh, nanti di sini bisa cek versinya berapa. Lalu udah deh beres. Gitu. Oke, mungkin untuk proses instalasinya cukup sampai di situ aja. Nah, sekarang saya mau coba kenalin terkait framework dari Node.js. Nah, jadi Node.js itu bukanlah framework teman-teman, tapi lebih ke tools atau runtime gitu ya sebutannya. Jadi buat teman-teman yang udah berpengalaman terkait web dev, pasti sering banget berurusan sama yang namanya framework gitu ya. Kamu develop pakai apa? Pakai CI, pakai Laravel, pakai apa. Nah, Node.js itu bukan framework. Nah, tapi ada framework Node.js. Apa aja? Nah, ini ada Express, ada Meteor, dan lain-lain. Nah, ini adalah framework berbasis Node.js. Gitu. Jadi kalau ditanya, kamu bikin web pakai framework apa? Nah, inilah jawabannya. Saya pakai Express, saya pakai Sales, pakai lain-lain. Gitu. Dan di sini ada masing-masing kebutuhannya ya untuk backend, untuk MVC, dan lain-lain. Silakan teman-teman dieksplor. Tapi yang jelas untuk yang paling populer sendiri sih ini ya, Express. Gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba praktekin sedikit tentang Node.js. Oh, NetBeans itu Java ya. Java. Ya, saya juga dulu pernah pakai tuh NetBeans, sedikit aplikasi desktop. Tuh. Nah, sekarang saya akan coba praktek ya, biar kita bisa lihat seperti apa sih aplikasi Node.js itu. Nah, di sini saya akan praktek yang super sederhana aja. Bentar, saya akan coba ganti ini dulu. Yes, betul, NetBeans itu IDE. Oke, saya coba ganti dulu ya. Nah, ntar saya sembari siapin kodenya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh sembari nunggu saya siapin sedikit kok. Oke, ini saya udah siapin kodenya. Sorry.
Oke. Nah, saya coba ganti share screen dulu ya. Sini. Nah, di sini saya pakai Visual Studio. Jadi kalau teman-teman yang udah pakai Visual Studio, nah ini kita sama nih. Tapi kalau yang beda nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dua-duanya sama-sama bisa buat kode JavaScript. Gitu. Nah, sebenarnya untuk kodenya itu sederhana banget ya. Di sini saya sudah tampilin nih kodenya seperti ini aja. Intinya kita akan membuat web server sederhana nih. Kita akan coba bikin backend sederhana banget. Intinya ya di sini hello world, cukup pendek ya kodenya. Jadi buat yang baru kenal Node.js ini mungkin sangat cocok sekali. Tapi buat yang sudah berpengalaman, ya mungkin boleh tolong dibantu teman-temannya yang belum mengerti itu. Nah, sekarang saya akan coba demoin nih kodenya. Nah, untuk kita membuat project Node.js, itu yang kita lakukan pertama kali adalah, sebentar, saya besarkan dulu, setup terminal. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah inisialisasi project npm-nya dulu. Itu biasa nanti kita lakukan yang namanya npm init. Ini berlaku untuk semua project yang berbasis Node ya, berbasis npm. Jadi nggak cuma Node.js, tapi nanti untuk front end-nya juga sama. Front end yang berbasis Node itu pasti sama. Perlu Node npm init. Package name hello world, ini di enter aja. Enter, learn Node.js basic. Nah, ini entry point index.js. Ini di enter aja. Ini author misalnya Carly. Nah, oke, yes. Nah, nanti di sini akan tergenerate satu file namanya packet.json. Itu. Nah, lalu sebelum kita mulai, kita definisiin dulu ya command line. Misalnya command line itu artinya cara kita menjalankan aplikasi Node.js nanti, perintahnya. Nah, di sini saya bikin suatu alias ya, perintah alias di node.index.js. Nah, jadi cara kita menjalankan aplikasi Node.js itu dengan cara perintah ketik node.index.js. Cuma biar lebih pendek, jadi nanti saya ketiknya start aja. Nah, ini dia index.js ya, nama yang sama, itu index.js. Nah, oke. Sekarang udah tinggal ini aja, tinggal ekstraksi kodenya. Nah, sini, nah, saya bikin variabel const ttp, ya, mungkin saya tidak terlalu menjelaskan detail dari sisi code-nya ya, karena sebenarnya Node.js itu biasanya perlu basic JavaScript, jadi mungkin teman-teman sudah belajar ya tentang JavaScript, jadi saya tidak perlu terlalu dalam di penjelasan JavaScript-nya. Saya akan fokus di implementasi di Node.js-nya. Itu. Nah, untuk kita membuat server di Node.js, yang pertama kita perlu panggil library HTTP, karena kita akan membuat server HTTP. Lalu kita definisiin portnya. Port sama dengan berapa, misalnya bebas, port itu bebas ya, kita nonton berapapun, misal 3500. Oke. Nah, barulah di sini sekarang kita definisiin servernya sama dengan http.create server, artinya kita akan membuat server HTTP.
gitu. Nah, sini biasanya kalau di mana, Visual Studio tuh ada penjelasannya. Nah, create server, bla 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 bla, nanti silakan dibaca. Nah, create server, di dalamnya tuh ada callback, di mana dalamnya ada request dan respon. Nah, karena server HTTP itu kebutuhannya ada di request dan respon. Nah, lalu sini dalam kodenya ya, sini saya akan definisiin status code-nya dulu, 200 nandain kalau programnya ini sukses. Lalu message-nya, const message-nya apa? Seperti biasa ya, kalau kita baru belajar apapun biasanya mulai dari hello world. Kita enter aja. Respon and message. Udah. Oke. Nah, kita udah definisi servernya, sekarang kita jalanin servernya dengan cara server.listen. Portnya berapa? Tadi ya, kita udah definisiin di atas. Lalu di sini ada callback lagi. Ya, kita tinggal panggil aja nih, console log server running on TTP lokal TTP localhost, portnya tadi berapa? Ada di port itu. Udah deh. Ini udah jadi. Oke, ini di message sebenarnya ya. Oke, thank you finding-nya. Jadi untuk di JavaScript sendiri titik koma itu sebenarnya opsional. Tuh, jadi enggak atau pakai atau enggak itu sebenarnya tetap bisa, cuma lebih ke konsistensi aja ya. Kalau saya sih senangnya yang pakai, walaupun enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang udah jadi nih kodenya. Sekarang saya mau coba running dengan cara npm start. Kenapa start? Karena tadi saya sudah definisiin cara running ininya apa? Script-nya. Itu di sini saya npm start. Nah, sekarang saya akan coba liatin ini webnya ya. Ada di lokal. Nah, ini saya coba ganti lagi screen-nya. Tadi tuh berapa? Localhost 3.500. Nah, masuk ya. Hello world. Itu udah deh beres. Ini benar-benar web server sederhana dari Node.js. Sama ya output-nya. Gitu. Nah, mungkin ini saya coba ganti semua aja deh biar fleksibel. Nah, ini output-nya, ini kodenya ya. Hello world. Itu. Nah, barulah sekarang kalau teman-teman mau eksplorasi terkait yang tadi ya, misalnya saya punya konsol apa, konsol log 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa coba eksplor di sini nih. Nah, di sini. Itu. Tapi ininya juga harus disesuaikan sih. Itu. Oke, mungkin itu aja kali ya. Pengguna string itu bisa pakai petik. Oh ya,
petik miring ya namanya, atau yang jadi gini, ini itu digunain kalau isinya cuma string doang, cuma string aja. Tapi pakai yang ini untuk string formatting sebutannya. Formatting itu maksudnya kita menyisipkan variabel di dalam string, gitu. Beda kan? Ini cuma string, kalau ini dia ada formatting tertentu. Misalnya ini, ini ya, port. Jadi kita ingin menyisipkan string lain, tapi dia ada di dalam variabel, gitu. Bedanya seperti itu aja sih. Nah, mungkin untuk demonya ya cukup singkat, tapi yang penting konsepnya sudah dapat ya, gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat ya. Atau mau bertanya tentang apapun boleh. Kalau saya bisa jawab, saya akan coba jawab. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Dari tadi hanya Kak Dwi Cahya nih. Untuk dari teman-teman yang lain bagaimana? Ada Kak Nadia, Kak Dimas, Kak Rizky. Gara-gara download, oke. Ya memang sebenarnya saya lupa bilang sih, kalau filenya itu cukup besar ya. Sorry ya teman-teman, kalau yang mungkin internetnya terbatas jadi terpengaruh. Gitu. Mungkin kalau mau downloadnya setelah sesi ini juga nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya coba hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Mungkin juga kalau misal dirasa materinya terlalu berat atau terlalu cepat, saya mohon maaf. Mungkin itu bisa jadi bekal untuk dipelajari lebih dalam lagi. Yang jelas, semoga setelah sesi ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru yang berguna itu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas. Ini tadi ada Kak, siapa ya tadi ya? Sudah angkat, udah raise hand. Oh iya, Kenapa turun lagi? sorry saya nggak Oh ya, lihat. ini ada Kak Dwi Cahya. Silakan Kak, bisa langsung open mic ya. Boleh. Cek apakah terdengar. Iya, terdengar Mas Ya, Dwi. Mas, sebelumnya terima kasih atas materinya Mas. Banyak insight yang bisa saya ambil juga. Ini sebenarnya udah saya tanyakan kemarin pada pemateri sebelumnya Mas William kalau tidak salah ya. Tapi jawabannya masih belum terlalu dapat gitu. Oke. Karena berhubung Masnya ini juga fokusnya di back end, mungkin kemarin saya tanya itu tentang itu sih Mas. Kayak apa ya, kebutuhan yang apa aja kebutuhan yang dipakai gitu. Apa ya mungkin? Materi lah, mungkin material yang dipakai untuk membuat sebuah website gitu. Kemarin fokusnya ke front end. Ada 3 bahasa utama, HTML, JavaScript sama CSS. Nah, untuk yang di backend sendiri hari ini belajar di Node.js. Tapi yang pengen saya tanyakan itu kayak apa ya? Kita kan di
untuk membuat sebuah website butuh kayak tempatnya juga kan, Mas, servernya atau hostingnya gitu. Tapi saya masih belum dapat gitu. Untuk keseluruhan selain daripada yang telah dijelaskan tuh ada nggak sih kebutuhan lain yang perlu disiapkan gitu? Ya mungkin itu, Mas. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu terkait kebutuhan apa yang diperlukan untuk pengembangan back-end gitu ya? Iya, Mas, lebih ke arah website secara full sih mungkin. Secara full, oke. Boleh coba tambahin lagi konteksnya? Secara Ya, full. misal kemarin di front end kita perlu belajar HTML, terus ada CSS dan juga JavaScript, terus sekarang di bagian back end kita perlu suatu eee, bahasa lain mungkin ya, lebih lebih gampang yang ngomong kayak Node.js gitu. Terus ada mungkin Mhm framework-framework yang lain, ya itu mungkin termasuk ke dalam Node.js lah gitu untuk pelajarannya. Tapi mhm selain daripada itu kayak misal, kita harus nyiapin, tempat nih, mungkin server kah, mhm mhm. untuk nyimpen data-data kita atau mungkin file hosting atau apa itu, terms itu masih belum jelas dan, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus disiapkan gitu, Mas. Jadi, Oke. apa aja itu? Oke oke oke. Sip sip sip. Intinya kebutuhan untuk pengembangan website secara full gitu ya, nggak cuma ngomongin front end atau back end doang gitu ya? Iya, Mas. Oke. Jadi saya akan coba jelasin apa ya, semudah mungkin gitu ya. Saya akan coba pakai bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, jadi sebelumnya terima kasih lagi ya untuk pertanyaannya dari Mas Cahya. Ketika kita ingin membuat suatu website ya, memang benar komponennya itu ada 2 gitu ya, ada biasa disebutnya klien atau server, atau mungkin kita familiarnya front end dan back end. Nah, karena teman-teman kemarin udah belajar front end ya, jadi udah ada gambaran kayak front end itu seperti apa. Intinya kan front end itu adalah, aplikasi yang kaitannya dengan si pengguna langsung atau user langsung, sedangkan back end itu adalah sesuatu yang supporting-nya di belakang gitu, jadi user tuh nggak bisa lihat. Nah, untuk kita dapat membuat suatu aplikasi atau sistem secara menyeluruh, memang komponennya itu ada banyak, nggak cuma cukup front end dan back end aja, kayak, "Oh, ini saya udah bisa bikin front end-nya dan saya udah bisa bikin back end-nya." Apakah itu cukup? Belum. Apalagi yang harus kita siapin. Nah, betul dari beberapa yang di-mention terkait, hardware atau infrastruktur yang perlu disiapkan. Nah, jadi yang pasti yang pertama kita perlu siapkan itu, terkait teknologi stack-nya dulu ya. Teknologi stack itu kurang lebih yang tadi di-mention oleh Dwi Cahya terkait bahasa, terus framework, misalnya kalau di front end itu pakai apa, bahasanya dan framework-nya apa, lalu di back end itu bahasanya juga apa dan framework-nya apa. Nah, setelah itu kita akan nanti memerlukan infrastruktur. Infrastruktur ini gunanya untuk, menampung ya, bahasa mudahnya tuh menampung aplikasi kita, tuh. Jadi kadang-kadang saya tuh menyebut ini tuh aplikasi, kadang nyebut sistem, kadang nyebut service, kadang nyebut apa lagi ya, sebenarnya tuh artinya sama, server. Nah 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 yang kedua adalah kita akan fokus ke hardware-nya juga nih yang kita perluin. Hardware-nya itu infrastruktur itu sesimpel mungkin komputer yang kita punya itu bisa disebut infrastruktur juga ya. Saya sekarang punya laptop merek A, B, C.
dengan spesifikasi RAM berapa, CPU-nya apa, dan lain-lain. Nah, aplikasi yang saya buat, ketika saya taruh di laptop saya itu, nah laptop saya itu bisa disebut sebagai infrastruktur atau server, karena di laptop itulah aplikasi kita berjalan, itu. Nah, di bagian front end juga sama, kita akan memerlukan server untuk membuat aplikasi kita berfungsi. Nah, itu yang kedua. Nah, cuma mungkin untuk konteks aplikasi web yang menyeluruh memang sebenarnya tidak sesederhana ini. Itu ada banyak sekali cara untuk membuat sistem kita itu berjalan. Misalnya ada cara yang seperti ini, front end dan back end-nya itu dipisah, terus ada yang digabung. Jadi dalam satu komputer ya, server itu gampangnya komputer aja deh. Dia itu ada dua aplikasi, front end dan back end, dan masih banyak lagi ya jenis-jenisnya. Nah, terus terkait bagaimana kalau misalnya website kita tuh pengen bisa dilihat orang atau publik. Nah, itu nanti beda lagi. Itu kita akan berurusan sama yang namanya provider atau hosting atau cloud platform itu, memang agak cukup jauh, tapi mungkin secara konsep seperti itu. Jadi intinya pada dasarnya yang kita butuhkan itu untuk pengembangan adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini bisa ada di mana aja, gitu. Bisa ada di on-premise itu ya yang kita punya, atau di cloud. Cloud itu berarti kita nyewa, gitu. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi itu adalah solusi dari pengembangan web. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, kayak kita menentukan buat front end nih, bahasanya apa, teknologinya apa, di back end bahasanya apa, teknologi apa, lalu dia ini taruh di mana. Nah, yang pertama kita lakuin itu adalah didefinisikan masalahnya itu apa dulu, itu. Karena kalau kita langsung ke solusi, bisa jadi itu akan gampangnya tidak cocok gitu ya dengan kebutuhan. Misalnya saya mau nyewa hosting buat front end dan back end, tapi aplikasi di dalamnya tuh cuma sederhana gitu. Cuma anggaplah website buat apa ya, portofolio gitu misalnya, yang dimana bahkan itu tuh statis. Nah, apakah tepat solusi seperti itu? Ya, bisa jadi. Tapi karena kita naruhnya di cloud, bayarannya akan mahal untuk website yang hitungannya sederhana. Jadi makanya jauh sebelum kita lompat ke solusi, yang paling penting itu adalah kita tentukan dulu apa yang kita punya masalahnya dan apa kebutuhan yang kita uh, ingin ingin sampai gitu. Kebutuhan apa yang ingin kita dapati, seperti itu. Nah, mungkin dari saya mungkin seperti itu pandangannya, apakah menjawab atau masih masih terlalu general juga nih? Ya Mas, terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan intinya kita perlu suatu mesin untuk menampung code kita, code front end dan back Yes. end kita di cloud gitu ya. Kalau kita mau publish. Betul, kalau ingin dipublish bisa taruh di cloud. Tuh. Iya. Berarti kalau itu kan dari code-nya apa kalau untuk untuk database-nya sendiri jadi satu tempat juga kah atau perlu dari lain provider gitu? Nah, ini good question. Jadi balik lagi seperti yang saya bilang, mau gambaran jawaban ini ya, jawaban cepatnya sebenarnya
mau kamu taruh di dalam satu server yang sama atau nanti ini punya server masing-masing nih, itu intinya bisa. Tapi apakah ini sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita perlu fokuskan dulu gitu, Mas Dwi Cahya. Jadi memang secara implementasi bisa mau ini ya, anggap aja nih 2 cara yang beda nih. Tiga sistem di satu tempat dan 3 sistem di 3 tempat. Nah, sebenarnya secara implementasi dua-duanya itu bisa dan mungkin. Tapi balik lagi, ketika kita mendevelop suatu sistem, itu kita nggak cuma bicara ini tuh mungkin atau tidak aja, bisa atau tidak. Kalau pertanyaannya itu pasti bisa, tapi ketika kita mengembangkan suatu sistem atau web, pertimbangan kita jauh lebih kompleks dari itu. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya database-nya harus taruh di cloud ya, database-nya harus taruh di ABC, jawabannya kalau bisa emang bisa, tapi apakah perlu? Nah, itulah pertanyaan sebenarnya. Tuh, yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri. Tuh. Jadi makanya seperti yang saya bilang, teman-teman, mungkin teman-teman udah banyak belajar tentang ABCD dan ingin segera implementasi. Tapi yang paling penting adalah problemnya. Bagaimana teman-teman menjabarkan problemnya itu sendiri. Seperti itu. Gimana Mas Dwi? Terima kasih Pak Mas, udah sangat menjelaskan dan dapat gambarannya lah kurang lebih ya. Ya, di intinya bisa ya, intinya kita bisa mengimplementasikan apapun, dimanapun, itu bisa. Gitu. Oke. Mungkin ya, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin Mas Dwi kita anggap sebagai pertanyaan terakhir ya. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali dan mungkin membuka wawasan buat teman-teman lainnya gitu ya. Ketika ingin mengembangkan sesuatu, pesan saya kita tidak perlu buru-buru untuk mengimplementasikannya tuh seperti apa atau kayak gimana. Tapi kita berangkat dari masalah dulu, baru kita memikirkan kebutuhannya apa, baru bisa masuk lagi sampai ke solusi seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Verly atas telah membawakan materi pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Juga kepada teman-teman yang sudah menyampaikan banyak pertanyaan yang sangat menarik. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini itu dapat menambah skill kita untuk kedepannya juga. Dan setelah ini akan saya bagikan link presensi kepada teman-teman di kolom chat. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk link presensi telah saya share ya teman-teman di kolom chat, jadi sudah bisa mulai untuk mengisi. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Verly, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Midi Bootcamp pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kurangnya pada live session kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman,
apabila sudah mengisi link presensi sudah bisa meninggalkan room Zoom ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, Bang.